eh Gini, ya, mending saya jujur ya. Saya jujur, memang jujur itu menyakitkan. Meskipun kalian hina saya pun, kalian apapun pun kan saya terima itu gitu loh. Gini, yang menyuruh oten-oten yang kalian bilang itu masuk untuk menghina Rasul kalian itu segala macam itu dari saya, ya. Itu saya. Itu saya menyuruh mereka. Anda bayar atau tidak itu? Dibayar atau Saya tidak? bayar. Saya bayar. Terkecuali si Rasmi. Si Rasmi nggak saya bayar. Nah, jadi Berapa orang itu yang Anda bayar? 25 orang. Oke. Bisa menyebutkan nama-namanya bisa? Ntar saya kirimkan rincinya sama si Fandi. Oke. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat. Dan insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akizuma beserta orang-orang yang dimana dalam kekristenan ini dia adalah seorang pendeta ya, mereka adalah pendeta dan itu adalah orang-orang suruhan. Ternyata tidak mampu mengalahkan argumentasi yang dilontarkan oleh Akizuma melalui isi kitab mereka yang sesungguhnya mereka mengimani itu hanya berdasarkan iman buta. Mereka mengakui bahwasanya kitab yang mereka imani itu adalah firman Tuhan, namun mereka sendiri tidak paham dari apa yang tertulis di dalam kitab mereka sebagai panduan umat manusia ya, yang dimana kitab suci itu sudah pasti menjadi panduan, namun mereka sendiri tidak tahu bagaimana cara memaknai kitab yang tertulis di dalam ayat-ayat ataupun kalimat-kalimat yang tertulis di dalam kitab mereka. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tuhan bermasalah atau tidak? Bermasalah juga. Bermasalah res, gimana res? Maju res. Apa masalahnya Yesus? Siapa tahu kita bisa bantu. Ya bermasalahnya karena apa? Karena Tuhan Yesus menghadapi orang Romawi gitu. Oh, itu masalahnya di sana ya? Iya. Udah beres belum masalahnya? Sudah beres. Udah beres. Gimana jadi damainya gimana jadi antara Romawi dan Yesus? Ya damainya ya Tuhan Yesus Kristus udah naik ke surga dan bisa mengalahkan seluruh umat manusia, seluruh dunia gitu. Oh, bukan damai dong kalau gitu. Romawinya kalah kalau gitu. Kalau damai kan duduk di meja ngobrol. Oke, mungkin kita ada kesalahpahaman antara saya, Yesus dan teman-teman Romawi. Di sini saya mau meluruskan. Nah, itu berdamai itu begitu. Kalau misalnya dia ke langit, bukan damai namanya, jadi masih ada masalah. Lagian minta masalah sih, dikasih masalah deh jadinya. Aduh. Izin Bang Andi, narasi dong Bang Andi soal tentara Romawi. Bang Andi. Begini loh bro. Ya. Bro Ari. Ya. Ya. Maksud saya gini loh bro. Tolonglah hidup ini kurangin masalahnya, termasuk
mengenai konsep ketuhanan itu jangan dipermasalahkan, gitu ya, supaya hidup lu nyaman. Setuju nggak? Ya, setuju. Menurut kamu itu Yesus itu utusan Tuhan apa Tuhan? Yesus itu Tuhan. Terus Masalah ini mah. masalah ini. Terus bapaknya Dia yang buat masalah. siapa yang mau pecahkan masalah ini? Aduh, capek. Saya pengen ketawa sih lu. Aduh, lu aja lu gua gak. Enggak Bang Andi, tentara paling kejam di dunia ini siapa sih Bang Andi? Nanti aja kesananya, kan berurutan dari atas ke bawah. Itu langsung ke topik masalahnya itu. Ari, Ya, kalau Yesus itu Tuhan, terus bapaknya Yesus yang mengutus Yesus Tuhan juga. Iya. Oh, aduh. Kalau ada Iya. yang begini gue diam dulu ah. Oke. Bang, Diam apa dulu nih? dua bangkah. Ya, gimana deh gimana? Enggak, ini ngomong serius. Ya. Gini. Ya. Mending saya jujur ya. Saya jujur. Memang jujur itu menyakitkan. Meskipun kalian hina saya pun, kalian apapun pun kan saya terima itu gitu loh. Gini. Yang menyuruh oten-oten yang kalian bilang itu masuk untuk menghina Rasul kalian itu segala macam itu dari saya, ya, itu saya, itu saya menyuruh mereka. Anda bayar atau tidak itu? Dibayar atau Saya tidak? bayar, saya bayar. Terkecuali serasmi nggak saya bayar. Nah, jadi Berapa orang itu yang Anda bayar? 25 orang. Oke. Bisa menyebutkan nama-namanya bisa? Ntar saya kirimkan rincinya sama si Fandi. Oke. Nanti gini ya. Nilainya lumayan apa gimana? Itu tidak perlu Anda ketahui, itu hak Oke. saya. Baik. Lanjut. Makasih. Jadi gini ya, biarkan saya berbicara dulu. Nah, gini, saya berbicara seperti ini bukan untuk membutuhkan keyakinan sebagai Kristen. Saya yakin dengan Tuhan saya. Kita punya keyakinan dengan Tuhan kita masing-masing, betul tidak? Ya, kalian yakin dengan Tuhan kalian, saya yakin dengan Tuhan saya. Cuman gini, ya mungkin inilah terakhir saya untuk masuk ke komal-komal manapun. Dan mungkin saya nggak buka TikTok lagi karena banyak habis waktu saya dan waktu keluarga saya, waktu saya habis segala macam karena mikir hal yang tidak penting. Nah, jadi kesimpulannya kayak gini. Nanti ketika saya udah nggak ada lagi di TikTok ini, kalau ada mengatakan nama saya, berarti itu bukan dari saya, ya. Karena tugas saya untuk menyewa orang yang 25 orang itu sudah habis. Ya, saya minta maaf sama kalian kalau saya pernah yang menghujat kalian seperti Fandi, Pak Perah, Bang Handi, Bang Bible, Bang Alif, Akang, terus Bang Zuma, dan Uni Rifa. Saya minta maaf. Ya, dan mungkin ya saya nggak mau lagi ikut campur tentang yang dianut sama keluarga saya. Mungkin nanti akan saya tutupilah itu dari keluarga saya masing-masing gitu loh. Mungkin saya nggak mau mempersalahkan kepercayaan keluarga saya tadi. Tujuan saya masuk itu kan karena itu, karena keluarga saya seperti itu kan. Jadi tujuan saya itu pengen itu tujuan saya yang sebenarnya gitu. Dan saya nggak mau ikut campur lagi tentang apapun yang dianut sama keluarga saya itu. Nggak, saya nggak mau lagi ikut campur soal itu. Dan soal si Rasmi pun ya memang saya yang menyuruh dia juga untuk menghujat, ya. Mungkin ini ya buat Bang Zuma juga, semua orang di sini. Ya saya nggak akan main TikTok lagi karena kan banyak hal-hal penting yang harus saya kerjakan. Saya nggak mau lagi karena ini ya adik saya yang saya sayangi juga akan terguncang gitu. Yaudah ya, salam.
Olan. Ini ditanya atau turun dia? Termasuk Oh. pendeta tadi itu Anda, aduh, baru mau nanya. Turun ya. Apa maksudnya dia ngebayar orang 25 itu dari kapan? Dari tanggal berapa? Dari dulu atau baru-baru? Ya itulah yang mau ditanya tadi, tapi yang sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, pertama buat Olan minta maaf juga ya Olan. Udah turun, Udik? Ya nggak apa-apa, dia pasti nyimak Oh, di iya. bawah. Yoga juga nyimak dan Olan juga nyimak. Pertama saya minta maaf juga. Minta maafnya bukan karena saya ini ya Olan ya, tapi saya minta maaf karena saya tidak bisa mengikuti apa yang kamu mau. Pilihan yoga itu ada pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah mengajak yoga atau memaksa dia ataupun membujuk yoga. Bahkan saya tidak kenal yoga sebelumnya, sebelum kami bertemu di Komal ya Olan. Intinya saya minta maaf kalau ternyata apa yang dipilih yoga itu membuat kamu sedih. Tapi sejauh sepemahaman saya, sepengetahuan saya, adik kamu itu orang yang sangat mencintai kamu Olan. Ya, yoga sangat sayang sama kamu. Apapun yang kamu lakukan, bahkan yoga sendiri mengatakan ke saya, dia tidak akan pernah marah, membalas, karena dia memang sayang sama kamu. Ya, dan ingat orang tua kalian dalam keadaan sakit. Semoga keluarga dan rumah tangga kalian semua baik-baik saja. Saya berharap juga kamu dan yoga kembali berbaikan seperti sedia kala. Dan juga buat sekolah satu hal yang sangat penting harus saya sampaikan, jangan sampai kamu adik-adikmu membenci yoga. Gitu aja mungkin dari saya pribadi, karena yoga anak yang baik, dia sayang sama mamah kalian, sayang sama kamu, sayang sama adik-adiknya, dan dia tidak membenci kalian. Itu aja yuk Olan ya. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi dalam ruang atau Komal, karena saya tidak mau juga memancing kemarahan kamu, dan saya juga tidak mau menghadapi kamu lagi gitu. Oke, itu aja. Terima kasih untuk Olan spesial. Yang jelas selama ini di Komal manapun yang terafiliasi dengan API, siapapun dia itu kami nggak pernah ada rasa dendam. Umat Islam itu pemaaf. Apapun itu, menghina personal siapapun, tapi kalau lu menghina Nabi kami, menghina sembahan kami, ya memang agak berat untuk maafkan, tapi resikonya adalah hinaan itu kembali kepada Anda. Ya segeralah bertobat, minta ampun kepada Sang Pencipta. Itu sih dari saya, makasih. Ya, aku juga mau nambahin supaya panjang. Sama soal Olan yang tadi dan segala kisahnya itu, kisah yang naik ke TikTok nyewa penghujat, dramanya kurang seru Olan, masih ketutup sama drama Pak Zul dan Valen begitu. Dan Kores menunggu drama-drama berikutnya dalam dunia lintas iman. Lanjut. Nih orang degil ini paling seneng kalau ada geger. Mancing-mancing kericuan Bang aja. Kores, buah bangka kau apa Bang Kores? Apa? Tapi ntar dulu, jangan gitu. Tapi kalau ini benar kata si Olan, dia sudah membayar 25 orang untuk menghujat. Artinya dugaan kami selama ini memang terorganisir berkelompok-kelompok, tapi berorganisir baik dari kalangan bawah maupun dari kalangan akademik. Jadi Islamofobia itu merasuki semua sendi-sendi lapisan mereka. Sekali Bang lagi, Andi, Bang Andi nggak mau ditanya dia, internal juga mungkin dia sudah masuk itu. jadi mulai dari kampus sampai ke bawah. Olan sendiri apa dia benar atau dia berbohong? Termasuk mungkin juga pendeta yang dia anggap tadi kalau bisa mengalahkan Bang Juma, dia tetap menjadi Kristen. Tapi kalau pendeta ini terkalahkan oleh Bang Juma, dia akan bersyahadat. Tapi karena setelah dia tahu Bang Juma dia yang hadapi,
ya pendetanya mundur. Artinya si Olan selama ini rugi dalam segi materi waktu. Karena semua yang dia bayar itu tidak bermanfaat. Rugi segala-galanya. Ya semoga Olan bisa minta ampun segera mungkin, agar selama ini yang dia hujat mulai dari Nabi kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Sang Pencipta, segera bertobatlah. Semoga Olan mendapat hidayah. Itu sih dari kami. Lanjut. Saya boleh sedikit ya. Silakan Kanda. Kalau kita umat Islam ini, apalagi kalau sudah ada yang minta maaf seperti itu, Al-Quran menjelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'u sayyi'at mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan kata Allah, innahu la yuhibbuz zalimin. Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi saudari Ola minta maaf, kita sudah maafkan terkait dengan ucapannya kepada Rasulullah, ucapannya kepada Allah, itu haknya beliau karena beliau masih kufur, masih kafir. Urusannya dengan pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang menjadi permasalahan introspeksi diri, ya. Kalau sudah menghujat dengan bayaran, lalu kemudian memicu orang lain melakukan hujatan dengan bayaran, maka harus disadari oleh Olan, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu perbuatan yang tidak mencerminkan agama yang baik. Nah, apakah itu oknum? Apakah itu oknum kemudian? Kurasa juga bukan. Karena itu adalah bagian daripada amanat. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Salah satu cara untuk menjadikan orang keluar dari akidahnya adalah menghujat, menista, merendahkan, dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada amanat. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, itu juga adalah bagian daripada metode. Jadi, ya saatnya saudari Olan ini introspeksi diri. Kalau bisa belajar Bible, perdalam lagi Bible, dan banyak-banyak belajar Al-Quran. Baca aja terjemahannya dulu. Cabut kata-katanya bahwa tidak mau lagi masuk TikTok. Karena ada masa di mana saudari Olan akan rindu untuk bicara dengan Fandi, Dinda Fandi, Bang Handi, dengan Ahisugi, Dinda Vera Estar, Ustadz Alif, Dinda Rifa, Akang, dan seterusnya. Dan bahkan mungkin saudari akan kangen dengan saya. Kangen dalam arti kata untuk berdiskusi, mendengarkan penjelasan-penjelasan saya kemudian. Jadi cabut kata-kata itu, silakan belajar. Kami di sini siap menerima Olan kapanpun itu, mau bahas apapun itu, dalam tataran yang lebih baik. Kita diskusi yang elegan, kita diskusi yang tujuannya untuk memberikan edukasi. Tidak menutup kemungkinan kalau Allah meridai dan Allah memberikan hidayah dari keturunan saudari Olan, bisa jadi menjadi seorang ulama besar, menjadi tokoh agama Islam, menjadi seorang yang kemudian berguna bagi bangsa dan negara kita serta agama Islam itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan. Siapa yang bisa menolak ketika hidayah itu datang? Apatah lagi tadi saudara sudah melakukan pernyataan syahadatain meskipun dalam bahasa Indonesia. Bersaksi bahwa Tuhan yang umat Islam sembah adalah Tuhan yang benar. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang betul. Itu sebenarnya sudah syahadatain itu. Maka karena itulah lembutkan hatimu, belajar Islam dengan baik. Jangan lihat Islam dari kelakuan penganutnya, tapi lihat Islam dari kitabnya.
Selayaknya kami tidak melihat Kristen dari oknumnya, kami melihat Kristen dari kitabnya. Maka belajarlah untuk itu. Sekali lagi, cabut pernyataannya dan tidak akan mungkin dan tidak mau lagi masuk ke TikTok, jangan. Karena ada nanti rasa rindu, rasa kangen kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Ingat, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kami penganutnya, maka sebisa mungkin kami bisa menjadi rahmat untuk saudara-saudara Kristen. Bukan menjadi duri, bukan menjadi musuh dan seterusnya. Ya, sekira begitu dari saya. Saya juga salam kenal Olan. Terima kasih selama ini udah berdiskusi, udah berbicara, udah kenal dan menjadikan dunia berapologet ini memiliki warna yang ya menurut saya juga unik ya. Anda membawa warna, Anda membawa situasi yang berbeda dengan situasi bampol, situasi orang-orang yang munafik, orang-orang pengecut, orang-orang yang cari ria, orang-orang yang kejar tenar, orang-orang yang ingin kemudian dipuji dan hanya mengutamakan jempol dari orang-orang. Anda membawa warna lain. Oleh karena itu saya mewakili Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara Olan beberapa hari yang ini, dan juga seperti nasihat Dinda Rifa, jaga kemudian keharmonisan rumah tangga Olan dan adik Yoga, dan kami di sini doakan ibu supaya ibu bisa cepat sembuh, menjadi orang tua yang sehat, menjadi pengayom terhadap anak-anaknya. Demikian dari saya ya, dan mohon maaf secara pribadi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Demikian, silakan yang lain. Bang Handi, Dinda Fandi nanti coba minta nama-nama yang beliau minta untuk 25 orang itu untuk menghujat Islam. Siapa ndak? Iya. Siapa man? Ya paman. Silakan. Kau ni apa? Ini Malaysia ni. Ya bang, selamat malam bang semuanya. Selamat malam. Indonesia kau? Indonesia bang. Kenapa kau tulis kau ni apa? Ni bahasa Malaysia ni. Enggak apa-apa bang, enggak apa. Alamak. Kak mana kau? Gini aja bang, gini singkatnya bang. Gue cuman sebentar doang nyampein sesuatu bang gini. Silakan. Mau kalian untuk agama saya, keyakinan saya, mau kalian katakan apapun, mau kalian mengatakan seperti apapun, saya tetap berpegang teguh kepada keimanan saya Kristen. Saya berpatokan pada satu ayat aja bang, di Matius 10 ayat 22. Gini lo bunyi. Waduh. Masuk ke dalam kau, nggak kedengaran paman. Wah, keren kali bunyinya, Bah. Saya dengar kok, diam dulu. Diam. Itu aja bang. Iya, makasih bang. Makasih. Makasih banyak bang ya. Makasih bang. Kalian nggak denger ya? Enggak. Denger saya. Paman. Dia tadi ngomong gini. Barang siapa yang menemukan sesuatu, kembalikanlah sesuatu itu. Karena sesuatu itu tidak bermasuk sesuatu, kata dia gitu. Ayo rehat yuk paman. Bang Andi, jam 2 ini. Ya silakan. Iya, nanti besok lagi lanjut. Saya mau minta juga nama-namanya itu sama Olan. Saya mau WA dulu. Nanti saya kirimkan sama Bang Andi ya. Oh, boleh kalau saya. Siap. Insya Allah besok malam atau siang sore ini ada kita angkat lagi STT Nias. Klarifikasi yang ketiga, ketuanya langsung berbicara. Videonya sudah saya download untuk STT Nias. Di kampusnya itu ada memang asrama di sana. Terus didatangi pihak yang berwajib. Jadi sudah ada yang berwajib datang ke tempat STT Nias. Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Itu sih. Jadi videonya sudah ada sama kami. Nanti teman-teman bisa menikmati bareng-bareng.
Mantap. Izin follow dong teman-teman yang 5,7 ini, akun aku ditombak terus dong. Tolong dong di follow ini. Akun aku ditombak sama Hansip Romawi terus. Aku punya 15 akun ditombak setiap hari. Kadang satu hari itu 3 akun ke band. Aku udah punya 15 akun. Ini tolong dong di follow. Makasih follow-follownya. Teman-teman yang 5.500 orang bantu di follow ya akun host, akun narasumber, Bang Kores, Bang Handi, Juga Bang nih, Zuma. si Pandi juga sering ditombak akunnya sama Hansip Romawi. Kita baru dapat hibah akun kemarin. Karena bagi kita akun itu kenapa harus banyak? Bang Zuma harus punya banyak akun, aku punya banyak akun. Kenapa? Sama Fandi juga. Karena kami sering ditombak dari belakang sama Hansip Romawi. Siapa mencantik? Iya teman-teman di follow ya Ustadz Alif, Akang Kian Santan, Ustadz Sugi Bibal Berjalan, Bang Kores Istar, Bang Handi, Bang Zuma, semua di follow. Akunnya Nenek Lampir, Roni Rifa kan, silakan di follow. Aku naik akun satu lagi dong. Ada akun lagi yang mau dibesarkan. Iya boleh. Yang nonton juga ini kalau mau memberikan partisipasinya atau apapun itu, kunjungi channel kami untuk mencapai 100k dikit lagi di Handi Selebes channel. Tolong di subscribe, nonton 2 menit lah, subscribe begitu, supaya bisa nyampe 100k. Itu sih, nggak ada yang lain. Kami nggak minta uang rokok, kami hanya minta untuk di subscribe saja. Terima kasih. Ini dong tolong follow tembuskan 1M 1 juta. Tolong dong 5.000 orang. Taruhlah 200-nya Oten, 5.000-nya Islam. Panjang juga ceritanya Olan ini ya, 2 mingguan. Iya. Iya, kasihan banget Yoga tadi, ya Allah. Tadi telepon dia ke saya juga, Yoga. Dia masih nonton tahu, Yoga masih nonton ya. Iya, makanya saya bilang biarkan aja dulu kakakmu sampai capek sendiri. Yang udah follow semoga dapat pahala. Ini akun perjuangan guys, akun yang akan kita pakai untuk berjuang. Akun live tetap di Rifa Official. Olan berantem sama Rasmi tadi ya? Iya katanya. Hah? Iya katanya. Di mana? Nggak tahu di mana. Di Komal. Di Indra mungkin. Masa sih? Tadi tahu nggak ceritanya pendeta itu nih yang di DP diblokir katanya dia. Sudah di DP. Parah bang. Tahu. Harusnya dia bayar bom lah. Iya harusnya. Tapi kalau berani juga, pastor saja tadi kan main. Yoga kalau nonton naik Yoga. Iya naik lah Yoga kalau nonton. Aku nggak bisa naikin turunin orang, Fandi. Bentar ya, aku lihat dulu Yoga kalau ada. Naik Yoga. Nggak ada, nggak kirim permintaan dia. Ya nonton. Barusan ini masih ada, chatnya masih ada. Ada-ada aja ya kisah Olan ini, Olandia kata dia, Olandia. Kadang-kadang lucu aja. Semoga lah dapat hidayah. Adiknya juga ya kita doakan adiknya Yoga 2 orang cewek, 1 cewek 2 orang ya, 1 SMA 1 SMP. Semoga juga dapat hidayah. Ada loh ternyata adiknya juga cewek, nggak ngomong-ngomong dia. Ada 9 orang dia.
Dia anak ketujuh, adiknya satu SMP, satu lagi SMA, gitu, cewek dua-duanya. Nama kelas 3 kan yang satu itu? Mm-mm. Kok aku tahu? Iya dong. Naik Yoga, naiklah. Oh, Hasian, naik. Naiklah, nggak apa-apanya. Mana ada di sini debat-debat kita. Udah selesainya debat, ya kan? Udah selesai kan Iya, debat kan? selesai. Semoga Istirahat Mama juga. Yoga juga ikut ya, ikut dapat hidayah. Semoga tulang-tulangnya dan tulangnya, tante-tantenya, kakak-kakaknya. Amin. Itu orang dibawa minta naik lagi tuh. Ya udah naikin aja. Katanya dia mau menyebut nama-nama yang 25 itu. Oh, mantap. Mm-mm. Mana dia? Itu kan harapan gue doang yang ngomong, ada apa enggak gitu loh. Kupret. Bang Handi dipercaya mirip-mirip, kita udah serius. If ini Bang Handi nih. Bukti main. Chris, Nggak Chris, boleh gue masih itu. di YouTube loh, nggak bener lu. Itu nggak boleh. Oh, salah ya? Apa itu artinya? Itu Jangan. jorok. Kelvin, istighfar kamu. Jadi tadi berarti si Olan itu bayar pendeta tekor dong. Udah bayar pendeta untuk mengalahkan Banjuma. Pas Banjuma lagi dia sebenarnya udah masuk sini, dia denger, waduh bahaya ini. Iya. Ada pendeta seruat itu juga kayaknya dari si Olan dia. Pendeta seruat. Kan pendeta seruat itu baru muncul baru-baru ini kan. PT Seruat. Ini dua. Ada Suat sama dari, kan dua-dua dari Kupang itu. Iya. Yang Yunus siapa? Itu dari Kupang juga, yang open camp sama Bang Zuo itu. Bentar, ini Chris Muslim apa Kristen, Chris? Kristen ya, udah dibuang tadi. Ini yang nanya tadi sama Pak. Udah dibuang tadi. Oh, Lagi banyak masalah berarti tuh bocah ya. Si memori itu si Olan dia tidak mengakui kenal Olan, tapi si memori itu hadir ketika Olan sedang ini. Nah, satu lagi tuh yang siapa namanya kok selfie yang kemarin itu Dek Pandi yang dari itu yang ngamuk-ngamuk sama aku itu kawan-kawannya. Ya, memori kan, memori. Bukan memori nggak mau dia ngakui Olan. Pen itu kan pendeta juga. Pen. Iya. Olan Ini itu saya dikasih foto sama Oten sendiri. Katanya sih ini foto si Olan, kata si nggak usah lah kan, nggak usah di ini. Enggak, bukan mau disepil nih, bukan. Bener apa enggak gitu, saya nggak tahu ini bener enggaknya. Nggak usah, biarin aja. Susilawati. Mereka itu keluarga besar Akang, dan keluarga besar yang maksudnya itu yang tidak pernah ada problem masalah-masalah gitu. Jadi dengan mualaf yoga ini cukup mengguncang keluarga mereka karena yoga termasuk yang ini di keluarganya gitu, yang produktif lah. Kemarin ngobrol sama saya, sama Bang Pandi, sama Mbak De sampai subuh tuh. Halus banget bahasanya, nggak ada hujatan, nggak ada apa-apa tuh bocah. Anak itu sebenarnya baik, cuman karena kebencian itu tadi, dia tuh nggak terima yoga itu mualaf. Yang paling nggak terima itu Olan. Nah, sekarang kan udah tahu adiknya juga udah mulai. Ya maksudnya yoga kan dia nggak yoga di polos ya, dipikir dia sosial media ini mungkin orang nggak nonton. Yang ngasih tahu ke keluarga dia itu loh orang sekampung dia sendiri yang nonton kita ini. Bahkan dia udah hampir kolaborasi sama Linda Wijaya loh si Olan itu. Nah gini ceritanya yang lucu. Jadi waktu itu aku kan teleponan sama Olan kan. Terus tiba-tiba ini kuhadapkan kau sama pendetaku. Aku pikir siapa pendetanya, taunya Linda Wijaya. Ya nggak berani lah Linda Wijaya masuk ke telepon aku. Linda Wijaya ketemu di Bandung aja aku tantangin debat aja dia mencret, katanya janganlah debat itu katanya. Si Linda Wijaya mau dihadapin ke aku ya pecah lah
bokongnya sama aku buat. Enak aja. Definisi Tuhan aja si Lina Wijaya aja ngaco. Iya kaget aku kan disambungin kan, aku telepon kan. Ini anak nelpon siapa ya? Lah, si Lina Wijaya nih, hadapi pendetaku katanya. Oh ini pendeta kamu. Itu lucu. Terus aku dikasih tahu sama si Yoga. Uni kata Yoga, si Olan udah tahu nomor Lina Wijaya loh. Dia dapat nomor Uni dari Lina Wijaya katanya. Oh, berarti gini, ini analogi saya nih ya, ini asumsi bukan fitnah ya, ini hanya asumsi saya. Berarti yang 25 orang itu termasuk Lina Wijaya kayaknya. Soalnya kan, itu udah ada komunikasi ini. Kamu hadapi pendeta aku, siapa pendeta kamu kataku kan. Tiba-tiba diteleponin bertiga, masih ada nih rekamannya sama aku nih apanya, rekodnya. Hah, Lina Wijaya kataku. Ya elah kataku. Puterin nih, coba nih, bisa nggak diputerin nih? Enggak, bukan rekaman. Maksudnya tuh aku punya buktinya gitu loh. Kan masuk itu teleponnya kan. Gak usah lah. Jangan lupa di follow Paman. Mas Pandi, tadi waktu di WA apa di DM sih, apa informasinya itu tadi? Di WA Bang Andi. Hah? Foto, dia kirim foto. Chatnya pendeta. Ada Bang Zuma katanya, ada Bang Zuma 05, dia tidak mau naik, tidak mau berhadapan dengan Bang Zuma. Karena hanya apa ya? Aduh lupa tadi. Hanya narasi menyesatkan kayaknya begitu dia bilang. Intinya kayak gitulah. Ya intinya gak berani lah. Dia buat alasan kan. Gitu Bang Andi. Oh, cari alasan aja. Ya. Bilang aja takut gitu ya. Mestinya si Olan marah dong sama dia. Marah Gitu kamu dari tadi Bang Andi. Ngamuk-ngamuk Kan dia. dicaci maki Bang Andi. Oh, gua nggak dengar tadi tuh. Oh, sampai anjing babi gitu, sampai kayak gitu kok. Waduh, kebun binatang keluar. Iya. Dasar pastor anjing babi katanya. Bisa begitu ya. Tetap waktu hidup, tetap penginjilan untuk Bani Israel. Itu ada di Petrus di Roma. Oh, itu bukan Petrus saya, Bang. Itu orang lain yang diberi gelar Petrus supaya dianggap saya. Terus ini Kristen ini siapa ini? Kok dia sebut-sebut namaku? Kok dia menyembahku? Kok dia bermukjizat pakai namaku? Ini yang ngajarin siapa? Bukan juga saya. Lalu siapa? Yang tak kepalanya now. Dari pekalimu ada membuat kejahatan, karena aku siapa Yesus juga memang. Bukankah saya sudah mengatakan di dalam kehidupan, waspadalah kepada iblis pesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat dan jangan kau percaya. Pesat dan mengaku akulah Yesus. Ya. Kamu percaya, padahal kan sudah kubilang jangan kau percaya ketika datang penyesat mengaku Yesus, karena nanti kedatanganku di akhir zaman. Aku datang dengan tubuhku satu, sedangkan yang datang kepada Paulus itu hanya suara saja, hanya roh yang berupa cahaya. Itu bukan saya. Bukan ajaranku. Di mana pernah muridku kusur menku? Di mana muridku kusur ibadah minggu? Mana pernah kusur makan babi? Di mana pernah muridku jangan bersunat? Ada? Enggak ada. Orang-orang Yahudi muridku bersunat semua. Tak ada yang makan babi. Kamu makan babi. Kamu tidak pernah. Kamu ibadah minggu. Kau membahkan Yesus palsu. Ikutlah ke sana ke neraka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Teriak orang Kristen. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermujizat mengobati orang karena pakai namamu? Betul. Tapi sesungguhnya kamu tidak melakukan perintah Bapakku. Kau melakukan perintah Bapak, yaitu iblis. Pergilah kau ke neraka bersendiri. Sedangkan Lukas juga pada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Jadi sudah dua. Yesus yang nabi tidak pernah mengajarkannya untuk dituhankan, tidak pernah mengajarkan untuk makan babi, ibadah minggu, merasulkan Paulus. Nabi ini mengajarkan perjanjian baru, nggak pernah. Tapi Yesus yang satu ini, yang dewa ini, yang roh ini, pneuma, itu yang mengajarkan Paulus, sehingga muncul 13 buku Paulus.
Inilah yang menjadi panduan orang Kristen menyembah yang bernama Yesus. Sedangkan ajaran itu berasal dari makhluk halus yang mengaku Yesus yang datang belum bilang Kristus. Saya belajar Matius yang berkata itu. Pada hari terakhir banyak orang akan Tuhan, Tuhan, bukan kami mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga, bernubuat pun pakai namamu. Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, yang memujizat pakai namaku, ngobati orang pakai namaku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kupindahkan biji pelermu ke dagumu. Banyak yang melakukan mujizat. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kalian semuanya, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, mau apa kalau udah kayak begitu? Mau kemana? Mau lari ke Nabi Musa. Nabi Musa menolak. Lu, kamu bukan umatku, kamu bukan Bani Israel. Mau lari kepada Abraham. Abraham pun mengatakan, aku tak pernah mengajarkan ajaran seperti itu. Aku mengajarkan sunat, aku mengajarkan satu Tuhan, aku mengajarkan korban hewan. Tak ada keturunanku mengorbankan manusia. Kalian ini siapa? Lari kepada Nabi Isa. Isa juga menolak. Lari kepada Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad paling nangis. Wahai umatku, aku diutus untuk kalian, tapi kalian menolakku. Padahal di dalam keterangan akan datang penolong lain. Yohanes 14 nomor 16, nomor 26. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Tapi ketika penolong lain itu datang, yaitu aku, kalian menolakku, kalian mengolok-olokku, kalian menertawakanku, kalian menghinakanku, kalian lebih percaya kepada ajaran yang dibawa oleh penjajah. Aku tak bisa membantumu. Aku hanya bisa membantu umatku yang senantiasa bertawat pada aku. Sementara kau bukan umatku, bukan kaumku, kau kaumnya Yesus yang iblis itu. Yesus yang asli pun menolakmu kan, apalagi aku. Nah, ini fakta real. Inilah yang akan terjadi esok hari. Al-Quran menceritakan itu, di Bible juga menceritakan itu. Coba kita lihat Yohanes 5 nomor 29. Ketika kemudian kiamat itu datang, dan setelahnya orang benar akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam surga, kata Yesus, dan orang yang salah sesat akan dibangkitkan untuk dihakimi di neraka. Itu kata Yesus. Berarti kita akan dibangkitkan. Selamat tidaknya kita, neraka tidaknya kita, tergantung dari perbuatan kita di atas bumi. Dalam hidup kita di atas bumi ini menyembah kepada makhluk halus. Lalu keselamatan apa yang bisa dijanjikan ketika yang kita sembah itu makhluk halus? Bukan penciptanya yang kita sembah, tapi makhluk halusnya yang kita tuhankan. Yesus mati-matian siang dan malam. Sembahlah Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di langit, Engkau yang ada di langit, Engkau yang ada di langit. Datang-datang dari barat, justru menyembah yang ada di bumi Yesus. Kalau umat Islam ditanya, lalu umat Islam menyembah siapa? Umat Islam menyembah Sang Khalik, bukan makhluk sembahan kami. Loh, mana sembahanmu? Kota hitam yang ada di Mekah? Oh tidak, itu adalah bait. Itu adalah bait kudus, bait Elohim, baitullah. Bait itu bukan Tuhan, itu adalah Tullah, bait Allah, bait. Tapi Anda Hajar Aswad, oh itu batu saksi, sebagaimana Yosua 24:27, sebagaimana Yesaya nomor 6 nomor 7. Itu adalah batu yang dijadikan saksi di hadapan Allah. Lalu Tuhanmu yang mana? Rabbus samawati wal ardi. Kemudian dia lihat, umat Islam tidak perlu melihat dengan kasat mata kepada pencipta. Kenapa? Pencipta itulah yang melihat kita manusia. Berbeda dengan saudara Kristen, dia yang harus melihat Tuhannya, bahkan melihat Tuhannya dibunuh oleh tentara Romawi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini kezaliman. Ini zalim. Makanya dikatakan Al-Quran, innal ladzina kafaru minal kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka. Kenapa? Diberi akal tidak dipakai. Sengaja dibutakan matanya sendiri, sengaja ditutup telinganya sendiri, sengaja dibutakan, ditutup hatinya sendiri. Sementara siang malam dari segala penjuru para apologet Islam sudah menyuarakan Yesus manusia suci, dia bukan makhluk terkutuk,
Dia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan. Dia adalah makhluk yang dikasihi oleh Tuhan. Dia adalah jalan bagi Bani Israel menuju kepada Tuhan. Tapi kalian menolak. Oh, Islam salah. Yesus kami itu terkutuk. Dia diludahin. Dia ditampar, ditonjok, ditelanjangin. Disobek semua pakaiannya sampai dia bugil. Lalu digantung di pohon untuk dosa-dosa kami. Lah itu kalian. Kalian menghina, menghujat. Tapi kalian menganggap itu kebaikan. Kalian memandang itu adalah kemuliaan. Padahal itu adalah sebuah kehinaan dan kehancuran manusia sebagai makhluk yang terindah dicipta untuk menjadi pemimpin. Justru dipimpin oleh iblis. Bukan dia memimpin dirinya atau mengarahkan dirinya, tetapi dia mau dituntun oleh iblis. Yesus berkata ketika ia hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi dalam Yohanes 8, katakan Yesus, sekiranya engkau adalah keturunan Abraham, ya, maka engkau akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abraham. Sekali andai saja firmanku ada di dalam kamu, maka kamu tidak akan pernah mau membunuhku. Tetapi karena tidak ada firmanku di dalammu, maka engkau mau membunuhku. Coba. Jadi orang yang mau membunuh Yesus adalah orang yang tidak ada firman di dalam dirinya. Yesus mengatakan di ayat di atas selanjutnya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu, Bu Yesus? Dosa dihapuskan, ibadah minggu, makan babi, jangan bersunat. Itu keinginan bapakmu, kata Yesus. Tapi keinginan bapakku yang ada di surga apa? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah, sahabat, jangan makan babi, bersunat, sujud dalam beribadah, puasa. Itu keinginan bapakku. Makanya dalam Ulangan 4, Ulangan 6, jangan kau menambahi perintahku dan jangan kau menguranginya. Itu. Tapi apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala perintah. Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Mengurangi enggak itu? Mengurangi. Perintah Tuhan bisa nggak dikurangi? Nggak boleh. Kalau dikurangi melanggar nggak? Melanggar. Berarti pengikut Paulus ini melanggar atau tidak? Melanggar. Orang yang melanggar kemana perginya? Orang yang melanggar firman Tuhan kemana perginya? Neraka paman. Neraka paman. Jelas itu. Maka satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya umat Islam. Yahudi menolaknya, Kristen menghinanya. Hanya umat Islam yang memuliakan. Yohanes 16 nomor 14, ketika ia datang, yaitu penolong lain itu, dia akan memuliakan aku. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya Islam. Yahudi menghinakan, dianggapnya anak zina yang direbus di dalam neraka di atas tinja yang mendidih. Kristen jangankan di neraka, jangankan di bumi, jangankan di surga, di akhirat, di dunia pun Kristen menghinakannya. Dia adalah manusia yang terkutuk dengan jalan terkutuk di atas salib demi untuk dosa-dosa orang barat. Dia kan. Tapi kalau umat Islam alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, atasnya keselamatan, atasnya keselamatan. Coba, indahnya Islam itu. Makanya kami umat Islam lah pengikut Yesus. Sementara Kristen itu adalah anti Yesus, anti Kristus. Itulah Kristen. Oke, itu, Bang. Silakan. Boleh aku bertanya lagi? Silakan. Gini, jika Tuhan Yesus adalah Nabi Isa, ya, di mana Nabi Isa Tuhan lahir? Iya, baik. Kalau kita berbicara mengenai kelahiran, seperti Bang Zuma, ada yang mengatakan saya lahir di kota Palopo, ada yang mengatakan saya lahir di desa Monte Carlo, kota terkecil di Mesir Timur, ada juga yang mengatakan saya lahir di Makassar. Apakah perbedaan-perbedaan ini menyebabkan orang yang memandang Bang Zuma lahir di Palopo adalah melahirkan Zuma yang lain, dan orang yang mengatakan Bang Zuma lahir di Kairo adalah Bang Zuma yang lain? Tidak. Tapi dalil kita, ya, mana ada beda? Bang Zuma cuma satu. Jelas beda Bang Zuma. Bang Zuma cuma satu. Bang Zuma cuma satu. Tapi ada yang mengatakan saya lahir di Kairo, ada yang mengatakan saya lahir di Dubai, ada yang mengatakan saya lahir di Makassar. Apakah kemudian saya menjadi tiga? Karena adanya cerita-cerita yang berbeda. Ceritanya cuma satu. Lalu mana cerita yang paling akurat?
yang bersumber dari yang maha fisik. Yang menciptakannya siapa? Yang di langit. Yang di langit yang mengabarkan. Kalau yang di data kitab kalian, yang menceritakan itu adalah wartawan. Kira-kira yang di langit dengan wartawan-wartawan lepas ini, akurat mana pemberitaannya? Maha Sami, Maha mendengar, alim, Maha mengetahui. Sedangkan Lukas tidak melihat. Matius tidak melihat ketika Yesus lahir di mana, nggak tahu. Paulus lahir di mana, Yesus nggak tahu. Tapi Tuhan kami yang Maha menyaksikan, tahu nggak di mana ciptaannya lahir pada saat tahu. Itulah yang mengabarkan kemudian ketika ibunya hendak melahirkan, ibunya bersandar di pohon kurma. Nabi Isa lahir di pohon kurma. Tapi kalau itu Yesus lahirnya di mana? Nah, sekarang Yesus lahir di mana? Aku kan nanya sama Bang Cuma. Kalau tunggu dulu. Kalau Nabi Isa disamakan dengan Tuhan Yesus lahirnya di mana? Yesus menurut tradisi kalian lahir di kandang kambing kan? Kandang domba, betul nggak? Iya. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus lahir di kandang domba, di mana dalilnya di Bible Yesus lahir di kandang domba? Di mana? Kalau ada, saya mau ke kamu tahun depan. Ada nggak? Sorry lah, aku nggak mau umroh lah. Ya, makanya tunjukkan supaya kau tidak umroh. Maka tunjukkan mana kandang dombanya. Yesus lahir di kandang domba itu tertulis di mana? Ada nggak? Di mana dia? Ada Bang Cuma, cuman aku masih belum semuanya aku baca Alkitab. Ya, mana Roh Kudusnya mana? Mana Roh Kudusnya? Bukankah Roh Kudus itu Tuhan yang Maha mengetahui? Nah, sedangkan dalam diri kalian ada Roh Kudus. Tanyalah kepada Roh Kudus yang ya paman, tunjukkan segera di mana Yesus lahir. Maka mulutmu akan dibimbing untuk mengatakan itu. Kalau memang ada Roh Kudus, jangan-jangan roh jahat yang di tubuhmu. Mana? Kalau umat Islam ditanya, macam kapan? Di mana Nabi Isa lahir? Roh Kudus bimbing kami marahkan dan kita. Nah, Al-Quran menjelaskan itu. Lalu apa yang diterangkan kemudian tempat kelahiran Yesus menurut Bible? Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 1 nomor 16. Keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma. Satu, Bani Yehuda ternyata kota pohon kurma. Hakim-Hakim 3:13, raja ini mengajak Bani Amon, Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. Kota pohon kurma ternyata adalah kota orang Israel. 2, Hakim-Hakim 4 nomor 5. Dia biasa duduk di bawah pohon kurma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk menghakim kepadanya. Ternyata di pegunungan Efraim itu adalah kota kurma. Kemana Yesus sembunyi ketika dia hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Baca Yohanes 11 nomor 54 atau 55. Yesus atau 56. Yesus kemudian menghindar dari orang-orang Yahudi dan pergi ke sebuah padang gurun bernama Efraim. Ternyata Efraim itu dikenal dengan kelima, keempat, terlalu banyak. 2 Tawarik 28 nomor 11. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan sebut namanya bangkit lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak dan minuman. Mereka diurapi. Astagfirullah, terpental. Astagfirullah, sorry. Kenapa? Ngelek, enggak rungkat ngelek. Aku hadir lagi, paman. Allahu Akbar. Masya Allah. Kesalahan yang tidak di ini.
Iya. Jadi berdasarkan tempat kelahiran, rupanya tempat yang bersejarah yang disebut pohon kurma, kota kurma itu adalah tempat Yesus. Sedangkan kalau kita minta di tradisi Kristen, mana dalilnya Yesus lahir di kandang domba? Mana? Kalau ada, Aritonang saya umrohkan bulan depan atau tahun depan. Ada nggak? Kalau ada, Aritonang saya umrohkan. Ada nggak? Yang keenam, Nehemia 8 nomor 16. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem dan di Yerusalem dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma. Kenapa aku diturunkan? Aku belum selesai. Artinya bahwa tempat kelahiran Yesus dikenal dengan kota kurma. Yesus mau tidak mau, lahirnya bukan di kandang domba, tapi lahirnya di area pohon kurma. Subhanallah. Silakan ada bantah. Ya, Bang Zuma, kita ngomong Iya. ya. Iya. Tadi saya udah ini sih ya, buka Bible atau cari tahu lah gitu kan. Iya. Iya. Ini tentang konsep ketuhanan tadi ya. Iya, silakan. Iya, ada kebingungan sih, kebingungan. Kebingungan itu gini. Ya kalau di kalian itu kan Tuhan itu tunggal ya. Di kami pun juga tunggal sebenarnya gitu. Cuman kan gini. Roh Allah tadi itu ada pada Yesus gitu. Ada pada Yesus sendiri gitu kan. Nah, berarti kan dirangkup 3 jadi dirangkup 1, berarti 1 gitu. Nah, yang bikin bingung saya itu gini loh. Tunggu, yang bikin bingung itu gini. Ya ketika di salib, terus apa kan ini ya Allah kenapa kau tinggalkan aku gitu kan. Nah, bingung itu di situ gitu. Ada kebingungan gitu loh. Bisa bantu menjawab? Iya, jadi gini, kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah diterangkan kemudian terkait dengan penyaliban. Al-Quran menjelaskan nih, tolong dicermati baik-baik ya. Ini Al-Quran datang belakangan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Selayaknya perjanjian baru datang menjelaskan apa yang terjadi ribuan tahun pada masa Nabi Musa. Nabi Musa dijelaskan kemudian oleh ajaran Yesus. Ajaran Yesus dijelaskan kemudian oleh ajaran Nabi Muhammad. Mereka memiliki bos yang sama, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Al-Quran mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ar fasada au yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aidihim dan seterusnya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya, utusannya, seperti Nabi Musa dimusuhi, Abraham dimusuhi, dan juga membuat kerusakan. Hukuman bagi orang-orang ini yang membenci bapak ataupun anak di dalam kaidah Kristen itu adalah salib. Al-Quran menjelaskan itu. Yang memusuhi, yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya adalah salib. Itu dalam Al-Quran. Bagaimana kitabnya Nabi Musa? Apakah sama? Sama. Tertulis di mana? Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Apa kata dalilnya kitabnya Nabi Musa di situ? Dikatakan bahwa apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Coba. Berarti dia adalah orang yang berdosa. Apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Berarti Al-Quran mengatakan yang disalib ini adalah pendosa. Iya. Kitabnya orang Yahudi juga mengatakan yang disalib ini adalah pendosa. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Yesus seorang pendosa? Iya,
Tunggu, berarti konsepnya gini, berarti konsepnya Yesus itu menyembah Tuhan kalian gitu. Iya betul, jelas itu. Tuhan itu cuma satu. Makanya kalau saudara Kristen mencari Tuhan umat Islam, mana Tuhan yang umat Islam itu? Carilah Tuhannya Yesus mana? Cari Tuhannya Musa mana? Cari Tuhannya Abraham mana? Kalian tidak akan pernah bisa menemukan. Tapi Tuhan kami maha melihat, maha mendengar. Nah, kalau Tuhannya Kristen cari, banyak ada di pinggir-pinggir di tiang-tiang rumah, nempel-nempel. Itu ada Tuhannya Kristen. Tapi Tuhannya Nabi Musa tempel di mana? Digambarkan di mana fotonya Tuhannya Nabi Musa? Ditempelkan di mana fotonya Tuhannya umat Islam? Tak ada. Karena Tuhan menurut Yesus tak ada yang bisa melihat. Yohanes 5 nomor 37. Musa juga demikian. Keluaran 33 nomor 20. Tak ada yang bisa melihat. Begitu juga Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak bisa dilihat karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi kenapa Tuhannya Yesus Kristen bisa dilihat? Karena sejatinya yang dituhankan itu makhluk, roh. Nah, itu yang aku cuma bentar. Silakan. Aku izin pamit dulu soalnya aku mau ke gereja. Iya, silakan Bang, silakan. Ya. Salam sama pendetanya. Salam dari Bang Suma bilang. Iya. Permisi ya, Bang Juma. Ya, Jangan dulu Bang Aritonang. Jangan kau tinggalkan dulu aku Bang. Sini dulu. Kok keren sore? Pergi kau. Aritonang, kenapa kau tinggalkan aku begitu harusnya kan? Hari Minggu itu Yesus menggembalakan domba. Hari Sabtu baru ke gereja, kalian ke balik. Nah, kenapa kemudian Yesus teriak Eli Eli sama Sabaktani? Itu sebenarnya hanya cocokologi yang diambil dari kitab Mazmur. Itu cocokologi. Tidak ada hubungannya. Yesus itu tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan karena dia adalah orang yang dikasihi. Mazmur 37 nomor 28 29. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihi. Sementara yang ada di Mazmur berapa itu teman-teman? Mazmur 2 ya? 22 ya? Ya, berarti kan konsepnya gini Bang. Konsepnya itu Tuhan, berarti Yesus sendiri itu menyembah Tuhan kalian gitu kan? Nah, betul. Intinya. Iya, memang. Yesus menyembah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Bukankah Yesus itu Allah? Allah itu Gimana? sendiri. Oh, tidak bisa. Karena Allah itu bukan makhluk. Bilangan 29 nomor 13. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan Yesus anak manusia. Bagaimana bisa dia Allah? Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 37. Allah itu tidak bisa dilihat. Suara Allah tidak bisa didengar. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti Yesus bukan Allah. Ya emang bukan. Ya tapi kan roh Allah itu ada pada dirinya sendiri gitu loh. Semua manusia itu rohnya adalah roh Allah. Seperti rohnya Olan. Itu rohnya siapa? Itu rohnya Allah. Makanya di dalam Kejadian 6 nomor 3, rohku, Allah berfirman, rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri kita ini roh Allah. Makanya kita hidup. Karena pada diri kita ada biasan daripada esensi yang maha hidup. Coba kalau roh keluar, mati kita. Kenapa kita bisa hidup? Karena bias percikan yang maha hidup itu ada pada diri kita berupa roh. Kalau roh dicabut, mampus. Secantik apapun Anda, mati pasti. Semancung apapun hidungnya, selentik apapun bulu bibirnya, pasti mati kalau roh itu keluar. Kenapa? Karena unsur yang Tuhan berikan berupa roh yang berasal dari dirinya udah diambil, mampus, mati. Jadi roh yang ada pada diri kita itu adalah roh Elohim. Kejadian 6 nomor 3. Coba, Anda tahu roh Anda? Anda tidur sama roh, Anda makan bersama roh, Anda keluar ke bumi bersama dengan roh, tidur bersama dengan roh, tak sedetik pun Anda pernah berpisah dengan roh. Barang yang paling dekat dengan diri Anda itu adalah roh Anda. Tetapi Anda tidak mengenalinya kan? Rohnya seperti apa wujudnya? Seperti apa bentuknya? Kayak mana dia? Ada di dalam tubuh Anda, tapi Anda tidak mengenalnya.
itulah yang disebut eksistensi ketuhanan. Orang berakal akan tahu Tuhan itu ada, buktinya saya ada. Tuhan itu ada, buktinya saya hidup. Dengan ruh Allah saya hidup. Kalau tidak ada Allah, tidak ada rohnya. Kalau tidak ada rohnya, saya tidak hidup. Karena saya ada, maka roh Allah ada. Karena roh Allah ada, maka pencipta dari roh itu pasti ada. Itu orang berakal. Makanya umat Islam itu tidak mencari Tuhan. Di mana Tuhan saya ya? Apakah kau melihat Tuhan, mayat Tuhan kami? Tidak begitu di Islam. Karena Tuhan itu sudah menitipkan, hei makhlukku yang berakal, yes, aku kasih kode, aku kasih simbol padamu ya, keberadaanku nih. Itu wujud aku ada, aku serahkan rohku kepadamu. Itu wujud aku ada. Ketika aku sudah mencabut rohku padamu, maka kau hanyalah bangkai, kau hanyalah jenazah. Engkau adalah mayat yang terkujur kaku, tak bisa ngapa-ngapain. Karena kenapa? Karena sudah ada unsur rohku di dalammu. Kau akan menjadi tanah kembali. Kau menjadi mayat, membusuk. Kenapa? Karena aku sudah mengambil rohku. Kamu bisa hidup karena adanya aku. Maka hanya orang yang lemah akal lah yang tidak bisa menemukan Tuhan. Harus ada fotonya. Wah, ini foto Tuhan saya, gondrong, lesung pipinya cantik, bibirnya bagus, kumisnya tipis, hidungnya mancung, lehernya bergerigi dan seterusnya. Tak ada Tuhan kayak gitu. Itu pagan namanya. Orang yang berakal itu pejamkan mata, berseru, wahai engkau yang menciptakan alam semesta. Maka yang menciptakan alam semesta itu mendengar, melihat. Oh, hambaku si Fulan lagi memujiku, lagi memuliakanku. Itu orang yang berakal itu begitu. Makanya Nabi Abraham, mana Tuhannya? Tak bisa kita lihat. Tuhannya Musa mana? Tak bisa kita lihat. Tuhannya Yesus mana? Tak bisa kita lihat. Tuhannya Nabi Muhammad? Tak bisa kita lihat. Lalu apa? Bagaimana cara kita berhubungan dengan esensi yang menciptakan kita? Dengan cara ibadah. Makanya umat Islam itu 5 kali sehari semalam. Ngapain mereka? Berkontak dengan Tuhan. Berbeda dengan kalian. Ada harus patungnya di depan, sujud di situ, cium-cium patungnya. Apa itu? Pagan. Mempertuhankan makhluk. Ya, sebenarnya bukan mencium patung gitu loh. Itulah wujudnya. Itulah apanya tadi itu, inkarnasinya tadi itu gitu. Pagan itu pagan itu namanya. Artinya sama seperti orang Quraisy. Mereka tidak mempertuhankan berhala-berhala itu, tidak. Mereka jadikan berhala itu sebagai mediasi. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang menjadikan semuanya ini? Allah. Kenapa kamu menjadikan patung berhala-berhala ini? Karena kami tidak bisa melihat Allah. Maka kami bentuk ini sebagai mediasi bahwa kami menyembah kepada Allah. Tapi kamu mempertuhankan ini? Tidak, kami tidak mempertuhankan. Kami hanya memediasikan ini, membentuk. Itu sama halnya. Makanya ada perintah dalam kitabnya Nabi Musa. Jangan kau membentuk, jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun baik di langit maupun di bumi. Sekarang begini, teman-teman Kristen ketika berseru, wahai Yesus. Yesus dengar nggak? Ya, dengarlah, kan dia Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Ya nggak ada sih. Nggak ada. Itu hanya sangkaan kalian saja. Tapi kalau Tuhannya Yesus yang kita seru, wahai Tuhannya Yesus, mendengar nggak sang Tuhan? Sang Tuhan mendengar nggak? Mendengar, Paman. Mendengar, Paman. Jelas mendengar. Annallaha sami'. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Itu dalilnya. Tuhan yang kami sembah maha mendengar. Kalau Yesus ada nggak maha mendengar? Enggak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Wah, mati, celaka. Yang kayak gini dituhankan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, wahai Bani Israel, seluruhnya kalian tidak akan bisa mendapatkan hidup kekal kecuali kalian mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus yang diutusnya. Nah, itu konsepnya. Yohanes 17 nomor 3. Dalam Islam, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Dalam Islam tuh, iman Islam ke sana enggak? Ke sana berarti Islam mendapatkan hidup yang kekal. Yes.
Kristen bisa nggak mendapatkan hidup kekal? Gimana ceritanya? Keluaran 20:3. Jangan ada ilah lain di hadapan. Tes, paman. Gila, suara Pak Jum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Paman. Tuhan tidak mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan nggak mau kemudian ada ilah lain di hadapannya. Nggak mau. Yesus dilantik jadi Tuhan. Mau nggak Tuhan? Nggak mau. Makanya Yesus mengusir karena Yesus diilahkan. Siapa yang mengilahkan? Ya Kristen. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Padahal mereka adalah serigala yang buas. Kenapa orang-orang itu disebut serigala yang buas? Karena mereka membunuh anaknya sendiri, memakan anaknya sendiri. Kenapa dikatakan membunuh anaknya sendiri? Kenapa? Karena dia mengajarkan anaknya darah dagingnya sendiri untuk menyembah kepada selain daripada ilah yang diperkenalkan oleh para nabi. Itu sama hanya membunuh anak kita. Anak kita lahir suci, kita bentuk dia menjadi karakter seorang yang menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Itu sama halnya kita membunuh dia. Makanya orang-orang ini disebut sebagai apa? Serigala yang buas. Anak sendiri dimakan. Orang yang betul adalah menumbuh kembangkan anaknya, lalu diajarkan untuk berpikir, nak, cari agama yang betul. Cari agama yang betul. Kalau engkau menemukan Islam betul, masuk Islam. Hindu yang betul, masuk Hindu. Kristen yang betul, masuk Kristen. Bagaimana cara membetulkan segala sesuatunya? Terkhusus iman. Segala sesuatunya dibenarkan oleh akal. Oke, gini Bang ya. Berikan saya waktu dulu untuk menjawab ini semua gitu loh. Ya, karena silakan. banyak pertimbangan, oke? Oke, kita tanya jawab boleh 5 menit. Boleh tanya jawab kita 5 menit, boleh? Boleh. Oke. Menurut Saudari Olan, apakah semua iman yang ada di setiap agama itu betul? Ya betul. Berarti iman Islam betul? Ayo, Ya. jujur, iman Islam betul. Iman Hindu? Iman Hindu betul nggak? Ya, gitu Bu. Iman seseorang itu ya benar-benar. Berarti Hindu benar, Buddha juga benar. Ya, semua agama itu benar. Berarti Tuhan itu banyak. Iya. Iyalah. Kalau kami Islam tidak. Yang paling benar adalah Islam. Iman di luar Islam itu buta. Kami percaya diri dengan iman kami. Karena kami meyakini itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa kami meyakini sebuah kebenaran? Karena iman kami berlandaskan akal. Jadi tidak semua iman itu benar. Iman Kristen tidak benar. Iman Hindu tidak benar. Iman Buddha tidak benar. Iman yang benar hanya Islam. Kenapa demikian? Karena hanya iman Islam yang berselaras dengan akal pikiran sehat. Tapi orang Kristen mengatakan imannya betul. Ya. Orang Hindu juga mengatakan imannya betul. Ya. Orang Buddha juga mengatakan imannya betul. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka menanggalkan akal. Mereka hanya berdasarkan percaya saja. Yakini saja. Selesai. Tetapi sebagai manusia yang diminta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, dipersenjatai oleh Allah berupa chip perekam. Apa itu akal? Inilah yang membedakan kita. Contoh misalnya, kita ke pasar nih, kita ke pasar beli ikan atau beli baju atau apapun itu, yang kita pakai untuk memilih mana yang terbaik adalah akal, bukan perasaan. Dirabalah ikan itu, oh ini kayaknya rasanya bagus, ini bagus. Bukan perasaan itu yang kita pakai. Begitu juga pakaian. Ketika kita memilih pakaian, yang kita pilih adalah sesuai dengan akal. Ini cocok dengan saya, kulit saya putih, hidung saya mancung, tingginya saya sekian, ini yang cocok. Apa yang kita pakai? Mengukur itu akal. Begitu kita masuk sekolah, kita pilih sekolah-sekolah yang bagus. Apa yang kita pakai? Akal. Kita ingin beli mobil, apa yang kita pakai? Akal. Kita ingin beli kendaraan, akal. Kita memilih pasangan, akal. Memilih agama, kenapa kita tidak menggunakan akal?
Bukankah agama ini adalah kendaraan kita? Selamat tidaknya kita nanti setelah kematian di dunia ini adalah penentu. Kenapa giliran akal kita tidak pakai? Kenapa giliran agama kita tidak pakai? Kenapa? Karena iblis itu bekerjanya di situ. Ada nggak iblis bekerja ketika kita memilih baju? Oh, ini baju merah, ini baju hitam. Iblis pilih, jangan kau pilih warna merah. Iblis tidak kerja di situ. Ketika kita ingin membeli buah durian, buah pisang, mana yang kita mau beli? Iblis membisikkan, jangan kau beli durian, beli saja pisang. Apakah iblis? Enggak. Tapi ketika kita berbicara mengenai akidah, agama, Tuhan, iblis di situ bekerja. Anehnya, agama di luar Islam tidak menggunakan akal. Disitulah kesempatan iblis membunuh Ya, karena gini. pikiran manusia. Ya, karena gini ya. Konsep ketuhanan itu sendiri itu tidak bisa dicerna dengan akal gitu. Kata siapa? Kata siapa? Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan apa? Dengan akal. Kalau yang lain saja kita pakai akal, masa giliran Tuhan kita nggak pakai akal? Sementara Allah bangga di hadapan malaikat. Sebelum kita diciptakan, Allah pencipta langit dan bumi membanggakan kita, mengidolakan kita. Wahai malaikat, wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai malaikatku, makhluk langit semuanya. Ada apa ya Rabb? Aku hendak menciptakan makhluk sebagai pemimpin di atas muka bumi. Malaikat semua protes. Apa? Untuk apa? Hai, diam. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Meskipun kalian mengatakan makhlukku di bumi itu akan membuat peperangan, membuat kerusakan ini, bla 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 bla. Tapi aku lebih tahu daripada kalian. Aku nih, Tuhan, akan memberikan kemuliaan kepada mereka berupa akal yang tidak kuberikan kepada kalian. Dengan akal itulah kamu lihat, dia akan memimpin bumi. Tengok aja nanti, besi yang beribu ton dia akan bisa layangkan dari tempat yang satu ke tempat yang satu, dari pulau yang satu nyebrang ke pulau yang lain. Mereka akan membuat besi bertonton melayang kemudian terapung di atas laut. Lihat aja nanti setelah aku ciptakan, dia akan membuat sesuatu yang luar biasa di bumiku. Aku tunjukkan bumi sebagai tempat kemudian ia bercocok tanam. Aku hamparkan bumi itu untuk mereka tempati. Lihat nanti ketika aku sudah ciptakan. Nah, Tuhan membanggakan kita. Dan ketika Tuhan membanggakan kita di tengah-tengah makhluknya yang lain, Allah dikecewakan dengan adanya makhluk bernama manusia yang justru mematikan akalnya. Kemana dia pergi nanti? So Allah beri sanksi neraka. Tapi mereka yang membanggakan Allah di hadapan makhluk yang lain mendapatkan imbalan jannah surga. Ayo. Iblis mengatakan, oh tidak dong, saya akan buktikan bahwa makhluk yang kau banggakan yang menjadi pemimpin di atas muka bumi itu tak lebih mulia daripada aku. Ku buat dia sehina-hinanya. Bahkan kau kasih akal, tapi pola hidupnya sama seperti binatang. Bahkan akan ku buat dia lebih rendah dari binatang. Tengok aja nanti, akan kubuat hanya sedikit yang akan beriman kepadamu, hanya sedikit. Selebihnya akan kubuat dia bersamaku masuk ke neraka. Tengok aja, ku matikan akalnya. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku memberikan akal. Nih, coba ku ciptakan Adam. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi Adam, ketika Adam dicipta kemudian di hadapan para malaikat ditanya, "Hei Adam, apa itu namanya gunung? Itu apa namanya laut? Itu apa namanya sapi? Yang ini apa namanya kambing? Yang ini namanya apa? Tumbuh-tumbuhan." Nah, tengoklah, lihat wahai para malaikatku, makhlukku ini luar biasa. Dia tahu, dia bisa berkarya sama sepertiku. Dia bisa kemudian berbicara sama sepertiku. Dia bisa kemudian berkarya sama sepertiku. Dia bisa membuat sesuatu sama sepertiku. Inilah makhlukku yang paling mulia. Tapi apa kata iblis? Tengoklah sebentar. Hanya sedikit dari mereka ya Rabb
demi kemuliaan-Mu, izinkan aku membuktikan itu. Aku buat mereka semua akan melupakan Engkau, dan aku buat mereka tergiring untuk justru menyembah bukan kepadamu, tetapi kepada makhluk-Mu yang lain. Ketika Kau mengutus makhluk yang luar biasa, mampu ini, mampu itu, akan kubuat otak mereka berpikir, wah ini Tuhan. Ketika Engkau perlihatkan api itu menyala, bisa membakar apa yang ada di depannya, maka sebagian dari mereka aku akan buat berpikir, inilah Tuhan, api ini adalah Tuhan. Ketika Engkau menciptakan gunung yang besar, maka aku perlihatkan sebagian dari mereka untuk menganggap bahwa gunung yang besar itu adalah Tuhan. Ketika Engkau menciptakan lautan yang luas, akan kubuat mereka kemudian menyembah kepada lautan itu. Ketika Engkau menciptakan kemudian bintang di langit, matahari yang ada, akan kubuat mereka sebagian mempertuhankan itu. Intinya, kubuat mereka kufur, kubuat mereka kafir dan ingkar kepadamu. Kau utus nabi, kugiring mereka untuk mengingkarinya. Kau utus rasul, kugiring kemudian mereka untuk membunuhnya dan menyalibnya. Tengok aja, aku akan buktikan itu. Makanya di dalam Al-Quran setiap umat Islam itu berbuat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu hanya ada di Islam. Nah, makanya kemudian yang terjadi hari ini adalah umat Islam di setiap pola hidupnya itu harus berlandaskan kepada siapa? Bismi. Bismi. Dengan menyebut nama Allah. Itu yang terjadi. Ya, jadi segitu ya, teman-teman yang Kristen utamanya. Kenapa umat Islam itu dihadirkan oleh Allah sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan kepada kalian. Karena kalian berasal dari agama terdahulu, agama leluhur kalian, tidak berasal dari agama para nabi. Karena itulah kemudian agama nabi terakhir datang sebagai pola kabar gembira dan pemberi peringatan. Anda mengikuti kabar gembira itu, Anda mengikuti pembawa peringatan ini, alhamdulillah. Kalian ingkar, maka siap-siap bersama dengan iblis di dalam api neraka. Sekira begitu, teman-teman sekalian. Silakan dilanjut. Di sini sudah hampir masuk pukul setengah 6. Tandanya kita harus menuju kepada maghrib. Silakan. Olan kemana? Terpental. Oh, terpental. Dibawa sama Lucifer keluar. Silakan dilanjut. Silakan, Dek, silakan. Kang Dito, Akang, silakan. Christian. Mau nanya nih, Juma. Iya. Boleh nanya? Quran boleh. abad 7 yang buang Quran abad 7 naskah asli siapa? Kenapa? Yang Quran yang abad 7 naskah aslinya yang buang siapa? Naskah asli dibuang. Naskah asli dibuang. Naskah itu apa, Bang? Naskah nggak tahu. Lu umur berapa? Naskah nggak tahu. Ya enggak, saya tanya dulu. Naskah itu apa? Gue tanya dulu. Naskah itu apa, Bang? Artinya kau di naskah apa? Saya tanya sebelum saya menjelaskan. Naskah itu apa, Bang? Mau dakwah naskah. Juma. Ya, Jum, gimana dong? Masa nggak tahu Jum naskah itu kan saudara sendiri tahu nggak naskah itu apa? Tulisan Jum. Oh, tulisan. Iya, tulisan. Nah, pertanyaan Anda apa? Quran yang udah di zaman Muhammad udah ditulis. Nah, berarti tulisan, ya kan ya? Ya. Oke, baik. Tulisan Quran udah ditulis loh zaman Muhammad. Oke, baik. Saya jawab ya. Tuan atau naskah? Cuma ya udah. Pertanyaan Anda itu lucu loh. Anda bertanya naskah kan? Karya tulis yang dibuat dengan tangan. Betul? Jangan curhat. Cerita aja udah. Jangan curhat, Jum. Cerita naskah itu yang abad. Ya udah turun. Anda turun. Anda turun aja, turun. Ya, gitu lebih bagus. Aman kok? Aman. Karena kalau saya sampai menghantam Anda nanti, mana karya tulis yang dihasilkan angkatan pertama murid Yesus? Mana? Nangis Anta? Nangis. Jadi mending Anda turun. Karena Al-Quran itu budayanya jelas. Budaya lisan, hafalan. Kemudian budaya tulisan. Dua pembenteng kuat dari sanad Al-Quran. Itu nggak bisa kemudian ada orang yang membantai itu. Mushaf sudah ada pada zaman Rasulullah.
Hadisnya jelas. Tidak bisa kemudian orang manapun mengingkari itu. Karena kami umat Islam paham betul Al-Quran naskahnya sudah ada dari sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di atas muka bumi. Silakan Anda baca hadis riwayat Bukhari 2990 dan juga hadis riwayat Muslim 1869. Naskah sudah ada sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain naskah ada, zaman Rasulullah semua para murid itu menghafal. Makanya dikatakan dalam hadis Rasulullah, huzu al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Tuh, ada legalitas. Nah sekarang, kalau saya berbicara tentang Bible, sesuai dengan pertanyaan saudara, naskah Bible mana? Yang pertama, bagus, joki akal sehat, bagus, dicatat di bawah. Ya teman-teman, silakan Anda buka di hadis Bukhari 2990, hadis riwayat Muslim 1869. Jelas naskah sudah ada pada zaman Rasulullah. Artinya Rasulullah mengetahui naskah tersebut, Rasulullah membaca naskah tersebut, Rasulullah menghafal bersama dengan para sahabatnya tentang Al-Quran ini. Nah, yang dituliskan kemudian secara budaya tulisan itu adalah hafalan dari naskah-naskah yang ada. Itu jelas itu. Jadi sanad Al-Quran itu luar biasa. Sanad itu adalah mata rantai penyampaian Al-Quran. Manuskripnya jelas, naskahnya jelas, apalagi hafalannya jelas, tulisannya jelas, bacaannya jelas. Itulah Al-Quran. Tapi kalau Bible, selangkah dari Yesus, pada zaman Yesus ada nggak orang yang kemudian menulis Bible? Zaman Yesus tak ada. Bagaimana teman-teman, sudah dicek hadis tadi? Betul? Betul adanya bahwa naskah sudah ada zaman Rasulullah? Coba dicek. Betul? Jelas? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ada nggak yang bisa menunjukkan jawaban apakah naskah Bible sudah ada zaman Yesus? Gak ada, Paman. Gak ada, Paman. Oke, silakan teman-teman diambil alih dulu. Ya, Bang Zuma, iya kan persiapan maghrib kan? Iya, iya. Siap. Bang Ato, silakan dibuka mute-nya Bang, Kristen atau Muslim. Bang Ato Liti. Silakan Pak Ato. Pak Ato Liti. Kang Dito. Lanjut. Siap, Masya Allah. Saya tadi belum sapa ini gurunya Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Siapa yang tidak mendapatkan hikmah dari dakwah atau mungkin pencerahan dari abang kita Bang Zuma, Masya Allah. Saya rasa orang yang sudah menggunakan akalnya, insya Allah mudah mendapatkan hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, semua orang itu berpikir pakai akal, nggak mungkin nggak pakai akal. Muncul lagi dia. Iya. Kaget saya. Ya, kalau memang sudah dikatakan bahwa dalil tentang mushaf Al-Quran, Masya Allah ya, kita sama-sama melihat dan mendengarkan ada suatu data dalil di zaman Rasulullah itu sudah ada mushaf. Itu validasi, legitimasi. Coba saya tanya, ada nggak teman-teman Kristen? Kalau tadi ada jawaban saya, tidak ada, Paman. Itu yang menuliskan
Bible pada saat zaman Yesus ada atau tidak ada? Diulangi lagi nih ceritanya. Tidak ada, Paman. Itu memang tidak ada. Jadi ini Kaulan mau tanya apa lagi? Coba dengan Kang Dito sama Bang Zuma. Bang Zuma lagi persiapan maghrib. Mungkin kita lanjutkan diskusinya. Ya, gimana ya? Ya ada benarnya juga. Ya perkataan yang kalian lontarkan itu ada benarnya juga sih. Ya meningkatlah 70% gitu. Alhamdulillah, minimal ada improvement ya. Dari 0 sama sekali naik 25%, naik lagi 50%, dan hari ini pengakuan 70%. Masya Allah. Mudah-mudahan semakin banyak bertanya dan tidak menduga-duga lagi, apalagi belajar dari Islamologi. Itu nggak dibenarkan, begitu ya. Nah, satu fakta lagi, sebenarnya kalau boleh menyampaikan kepada saudara-saudara Kristen, keimanan kalian tentang Yesus itu Tuhan dibenarkan di dalam Bible, yaitu tulisan Paulus untuk jemaat Roma. Di situ dikatakan ada suatu harapan yang memang dari pribadi penulis, yaitu Paulus. Dengan matinya Kristus, kemudian bangkit, supaya ia menjadi Tuhan. Itu perkataan Paulus. Jadi tulisan Paulus mengatakan supaya ia menjadi Tuhan. Yang selanjutnya di Roma 10 nomor 9. Paulus mengatakan untuk suatu ajaran, sehingga diikuti oleh teman-teman Kristen semuanya. Apa yang dikatakan di dalam Roma 10 nomor 9? Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, kita yakini semua orang Kristen mengakui, mengamini bahwa Yesus itu Tuhan. Ternyata sumbernya valid dari Paulus. Maka yang dikatakan oleh Abang kita, Bang Zuma, Masya Allah. Jadi orang Kristen itu menjadi pengikut Paulus. 100% adalah ajaran Paulus untuk menuhankan Yesus. Ya, kalau memang Paulus Yesus ini sendiri. orang penting, kalau Paulus ini orang penting, bukannya tadi gini Kak Olan, Bang Zuma udah menerangkan yang bertemu dengan Paulus tadi itu Yesus itu sendiri atau rohnya? Ya, Yesus itu sendiri berupa roh tadi gitu. Pada saat dia mengatakan di dalam Lukas bahwa kedatangan kedua kalinya itu seperti halnya pada saat dia terangkat. Akal kita akan menerima bahwa pada saat Yesus itu diangkat beserta dengan jasadnya, kemudian dia mengabarkan kalau nanti kedatangan keduanya sama seperti pada saat dia terangkat. Yang turun di padang pasir itu termasuk jasadnya juga atau cuman rohnya? Itu mungkin sebagai PR, semoga meningkat menjadi ya
yang tadi kamu ini, yang dimana perdebatan ini berlangsung seru ya, dan luar biasa pemaparan yang Akhi Zuma sampaikan ini, karena memang dari keilmuan benar-benar menguasai, melebihi dari pemuka-pemuka agama Kristen itu sendiri. Dan ketika orang Kristen itu menjabarkan dari apa yang mereka imani itu ngarang ya, karena memang mereka tidak pernah membaca isi kitabnya, itu yang pertama. Yang kedua juga karena hanya iman buta yang sesungguhnya hanya mendengar doktrin yang disampaikan oleh para pendeta, yang dimana sesekali dua kali saja mereka mendengarnya, lalu mereka mencoba untuk mengesegesis, lalu mereka mencoba untuk menjabarkan dari segala sesuatu apa yang sesungguhnya mereka tidak ketahui. Mereka hanya ngarang cerita sendiri, mereka hanya akal-akalan sendiri supaya nampak pandai ketika berargumentasi ya. Padahal ketika umat Islam mencerna dari apa yang disampaikan oleh orang-orang Kristen itu sendiri, sedikit pun tidak ada yang masuk akal, terkecuali hanya bikin tertawa, bikin terpingkal-pingkal. Sakit perut ketika umat Islam mendengarkan argumentasi dari para pendeta maupun petinggi-petinggi gereja. Tidak ada yang rasional dan tidak ada yang logik, karena semuanya itu datang dari pemikiran mereka sendiri, berdasarkan dari apa yang mereka akal-akali sendiri. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Uduseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير